Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nanda Wiratama MPD, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama meminta ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, benar ya Pak? Semoga kita tetap sehat selalu. Diskusi kali ini mengusung tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum memulai acara, perkenankan saya pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Tiga, diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Yang pertama, pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, sebelum sambutan, mungkin Bapak Iwan bisa berkenan membacakan salah satu puisi dari Presiden kita, Bapak Soekarno. Monggo, Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan mohon dimaklumi kalau saya bermakna penyair. Walaupun saya pernah juga waktu di SMP ikut lomba baca puisi Pak, tapi tidak pernah menang Pak. Saya nyoba untuk mengingat lagi waktu SD atau SMP. Ya, mari kita dengarkan yaitu puisi karya Presiden pertama kita dari Pak Soekarno dan demikian. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Meliok, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliok itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di bawah ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka!
Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih puisi yang dibacakan oleh Bapak Luan, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu guru pengajar yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara diskusi pagi ini, dan juga kepada Ibu Erni, Kepala Tata Usaha di sini yang sudah meluangkan waktu sejenak walaupun beliau sangat sibuk, banyak tugas yang menunggu, tapi dengan senang hati bisa menghadiri acara diskusi pagi ini. Acara selanjutnya sambutan. Yang pertama, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bondowoso atau yang mewakili dalam pagi ini diwakili oleh Bapak Prasetyo. Oke. Sambutan Kepala Sekolah pagi ini akan diberikan kepada Bapak Misyono selaku Waka Kesiswaan di SMA Negeri 1 Bondowoso. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, sambutan yang pertama kami berikan kepada Bapak Prasetyo Mardi Usodo selaku Waka Humas di SMA Negeri 1 Bondowoso. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini bersama-sama kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara diskusi. Di mana diskusi kali ini masih merupakan salah satu dari program pendidikan guru penggerak. Tapi sebelum saya beri dan juga sambutan mewakili Bapak Kepala SMA 1 Bondowoso yang kebetulan juga hari ini ada acara. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat datang untuk Ananda di SMA 1 Bondowoso seperti Bapak SMA 1 dengan segala kesederhanaannya. Mudah-mudahan bisa istilah juga istilahnya bisa sama-sama saling memberi nantinya. Sama-sama bisa saling memberi masukan-masukan supaya juga sama-sama bisa mencerdaskan untuk generasi-generasi penerus bangsa. Visi dan prakarsa perubahan sekolah ini merupakan satu hal yang bisa dikatakan baru untuk kami sebagian besar di lingkungan SMA Negeri 1 Bondowoso, terutama program pendidikan guru penggerak ini. Karena dari awal memang begitu pemerintah mendengung-dengungkan program pendidikan guru penggerak, banyak di antara kami yang masih meraba-raba sebenarnya pendidikan guru penggerak ini apa dan bagaimana istilahnya. Karena sampai sekarang pun masih beberapa di antara kami kita masih belum ada gambaran. Nanti kedepannya seperti apa sih yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kebetulan 3 orang, sebenarnya ada lebih dari 3 yang mendaftar untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Mungkin karena satu dan lain hal, jadinya tertarik 3 orang saja sampai ke titik seperti sekarang ini yang masih bergelut dengan pendidikan guru penggerak untuk angkatan ke-7-nya. Di antaranya Pak Lukman yang sekarang sudah bersiap-siap nantinya akan memberikan diskusi ataupun materi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti juga Pak Nanda bisa memberikan masukan kepada kami seperti apa pendidikan guru penggerak dan kemudian apa saja materi-materinya supaya kami yang lainnya bisa mendapat masukan-masukan supaya bisa juga mengikuti jejak dari Pak Lukman ini, Pak.
ke depannya, sehingga program dari pemerintah mencetuskan pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan maksimal, terutama untuk yang merasa dirinya masih haus akan ilmu. Saya tidak akan menyinggung masalah usia, karena kalau sudah menyinggung masalah usia kadang-kadang yang muda-muda kecimpung di dunia anak-anak atau remaja, dan otomatis itu nyiprat, istilahnya kecipratan orang-orang tenaga mudanya. Ada malam Pak Anda, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar radio di Bondowoso Bapak beliau ini, Pak Bram. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum sambutan kedua diberikan kepada pengajar praktek calon guru penggerak Bapak Nanda Wiratama MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau kita bicara sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita hidup sehat sehingga bisa melakukan apa saja, ya ibadah, ya kerja, beraktivitas, makan, enak, tidur, enak, istirahat, enak. Nah kalau kita sudah diambil nikmat sehatnya sudah tidak enak Bapak Ibu. Bahkan berbahagia pun bisa jadi tidak nyaman. Nah Bapak Ibu, hari ini di pagi acara ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, ya insya Allah nanti ini menjadi acara yang penuh manfaat dan berkah bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Nanda Wiratama Muftakhul Fauzi, Bapak Ibu. Dan sebenarnya bareng sama Pak Edi, kita promosi. Pak Edi ditempatkan di SMA N1 Bondowoso. Alhamdulillah saya ditempatkan di tempat yang sangat dekat dengan rumah di SMK N7 Jember. Lumayan dekat Bapak Ibu, cukup 93 kilo saja. Oke, kalau kita bilang jauh, sudah jauh nanti sudah capek badan, capek pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lahir 36 tahun yang lalu, 5 Juli 1986 di Blitar. Saya di Bondowoso pertama kali ngajar di SMK N1 Cermi. Kemudian 2009 waktu itu, 2015 alhamdulillah naik Bapak Ibu, naik tempatnya maksudnya ke SMK N1 Sepol. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin sama Allah diamanahi turun rencana mendekati rumah. Betul ternyata sama Allah dikabulkan Bapak Ibu. Allah saya minta turun ya Allah. Betul turun temannya. Turun cuma beloknya buat belok ke kanan, belok ke kiri. Ke kirinya nggak tanggung-tanggung 93 kilo. Tapi alhamdulillah saya syukuri Bapak Ibu. Berbicara tentang program guru penggerak, ini bagi sebagian orang itu sudah mikirnya sudah rumit. Dulu di awal 9 bulan, kemudian sekarang turun jadi 6 bulan. Melihat 9 bulan dan 6 bulan itu pasti rasanya tugasnya berat. Kemudian macam-macam pasti ribet, menyita tenaga, pikiran, energi, waktu dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, apa sebenarnya keinginan pemerintah menyelenggarakan program guru penggerak? Bahwasanya pemerintah memandang guru-guru kita, guru-guru di Indonesia sebagai agen perubahan. Karena selama ini kita memandang murid itu seperti kertas kosong aja. Kita beri apa saja, kita mau nulis sesukanya itu tergantung dari guru. Nah ternyata pandangan semacam itu kurang tepat. Pandangan semacam itu sebenarnya sudah pandangan yang diharapkan seperti apa? Kita memandangnya bahwa murid-murid ini adalah individu yang unik. Jikalau kertas itu bukan kertas yang kosong, tetapi di sana sudah banyak tulisan kebaikan, bahkan banyak tulisan yang buruk. Nah, tugas kita sebagai guru itu nuntun. Kita tebalkan garis-garis tulisan-tulisan yang baik, lalu kita samakan garis-garis tulisan-tulisan yang buruk. Nah, mengubah pola itu nanti akan ditanamkan kepada guru penggerak ini. Lalu tidak hanya mengajar, guru penggerak ini diajarkan,
bagaimana mengelola sekolah, bagaimana membuat komunitas praktis bagi jalur guru penggerak. Karena kalau dulu kita kenal LP2 KSPS itu zaman saya terakhir, zaman saya dengan Pak Edi ini lulusan terakhir dari LP2 KSPS, lembaga pendidikan dan pengembangan kepala sekolah dan kepala sekolah itu terakhir alumninya saya sama Pak Edi dan kawan-kawan di Bondoso itu ada 13 orang. Ke depan kepala sekolah pengajar sekolah itu diambil dari guru penggerak. Karena dianggap guru penggerak ini sudah melalui tahapan-tahapan diklat seperti calon kepala sekolah, diklat seperti calon pengawas sekolah, dan sudah mengimplementasikan di sekolah. Nah, monggo Bapak Ibu, nanti kalau berkenan silakan daftar lagi, masih ada angkatan-angkatan selanjutnya. Kita harus selalu dengan Pak Lukman, betul kata Pak Praswadi, tidak melihat umur. Pak Lukman ini CGP yang dari segi umur cukup singkat, tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, masih mau ikut CGP. Artinya betul, belajar itu tidak memandang usia, bahkan kita ditanamkan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, forum ini juga kita belajar barangkali visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ditawarkan oleh Pak Lukman ini bisa diadopsi, bisa diimplementasikan di sekolah ini, maka itu alhamdulillah. Tetapi Pak Lukman tujuannya mengadakan diskusi seperti ini itu bukan ingin memaksakan untuk menerapkan visinya, untuk menerapkan prakarsa perubahannya, tetapi ingin mengenalkan bahwasanya menurut Pak Lukman visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid itu seperti apa ingin dikomunikasikan, ingin disampaikan ke Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini ada Pak Pras, ada Pak Mis, nanti bisa disampaikan ke kepala sekolah. Pak Edi dari Pak Lukman ini ada tawaran visi seperti ini, bagaimana? Barangkali bisa diakomodasi, mungkin karena apa? Karena pandangannya sudah beda. Pandangannya adalah pandangan pembelajaran yang memerdekakan murid, dan kita semua memperoleh manfaat dan keberkahannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nanda Wiratama MPD. Acara selanjutnya yaitu acara inti diskusi yang pagi ini diskusinya visi dan prakarsa perubahan sekolah kepada pemateri yaitu Bapak Lukman Farid SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bondoso ini Bapak Pras Mas dan Bapak Wisyono Pakar Kesiswaan. Kemudian ada dari kurikulum Bapak Zen, dari Kepala Tata Usaha Ibu Erni, dari Kepala Perpustakaan ada Ibu Sani, Ketua seni ada Bapak Akbar, dan Ketua TDA dari Bapak Ansyifuddin. Kami sampaikan terima kasih atas kesediaan, atas pengorbanannya untuk bisa datang dalam acara penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari pengajar praktek kami untuk Bapak Nanda Wiratama MPD, yang beliau kebetulan bisa hadir untuk mendampingi kita untuk perubahan sekolah ini. Kami sampaikan terima kasih, dan kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga,
hari ini sebenarnya penyampaian visi misi yang akan kita bahas ini sudah dibuat oleh sekolah, dan kemarin sekolah juga sudah berkoordinasi dengan kita semua dan juga sudah menghubungkan antara visi, misi, program dan target kita dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Hanya untuk sosialisasi besar itu konkretnya belum, detailnya belum. Oleh karena itu hari ini kita nanti yang pertama acara itu akan kita mulai dengan sosialisasi apa sebenarnya visi dan misi, kemudian apa yang akan dicapai oleh sekolah ini, terutama guru, apa yang akan dikenang ketika nanti kita pensiun, kita ingin dikenang seperti apa, dan kemudian yang kedua kita menginginkan murid seperti apa ke depan itu, bayangan kita murid itu seperti apa. Dan yang ketiga nanti adalah diskusi kita yang terkait dengan masukan untuk sekolah, visi dan prakarsa perubahan yang berdampak pada murid. Mungkin sudah kita bahas visi dan prakarsa perubahan, tetapi yang berdampak pada murid nanti kita perlu tambahin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, ini ada video pemantik untuk memperkenalkan visi. Silakan diperhatikan. Video sudah kita lihat, mungkin ada yang berpendapat dari Bapak Ibu sekalian, apa yang didapat dari video ini yang berkaitan dengan visi? Silakan, mungkin ada yang berpendapat? Ya, silakan. Aku. Baik, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami tadi, walaupun tadi tidak sepenuhnya, tapi saya bisa menangkap menurut pemahaman saya. Jadi visi misi, setiap orang hidup itu harus punya visi misi, perencanaan istilahnya ya. Jadi visi, kadang-kadang kita hanya dengar visi misi ya. Kalau visi itu kan tujuan akhirnya itu pada saya. Tujuan kita kemana, apa yang akan kita capai. Sedangkan misi itu proses kita, bagaimana menjalani proses. Dari video yang kita sama-sama amati, jadi tadi contohkan animasi binatang ya, beruang, dia ingin mencapai tujuan, ingin mendaki ke suatu gunung puncak. Dan dia mempersiapkan dengan misinya, mempersiapkan segala perlengkapan, baik itu fisik, mental, perlengkapannya juga. Dan juga ketika dia sudah mempersiapkan semuanya, dia berusaha mencapai tahapan-tahapan. Mungkin dari tahapan 1 meter pertama, 2 meter, setiap langkah atau poin-poin yang akan dia lalui itu mesti ada tantangan dan hambatannya. Dia sudah perlengkapan dengan keyakinan saya akan mencapai tujuan. Tapi setengah-tengah ada aja gangguan yang hambatannya.
Pertama, alatnya ada yang jatuh satu, tapi dia tetap berusaha mencapai tujuan untuk visinya. Ya, jatuh lagi, dia berusaha mencapai puncak. Terus setelah di tengah-tengah, alatnya lepas lagi, sehingga dia jatuh tidak bisa mencapai ke puncak. Tapi dia mempunyai kreativitas, dia punya pemikiran bahwa ternyata dia mencoba, saya punya potensi diri saya. Nah itu tadi yang mungkin saya melihat, pertama dia tidak percaya diri dan mengandalkan perlengkapannya. Jadi peralatan-peralatan yang disediakan. Jadi kalau di sini, kalau di sekolah mungkin sarana atau fasilitas ya. Jika tidak ada sarana atau fasilitas, banyak orang yang akhirnya merasa tidak bisa mencapai tujuan. Tapi saya punya kemampuan di diri saya, yaitu tangan saya, kekuatan saya. Hanya dia bisa mencapai dengan potensi yang dia kembangkan, dia pakai. Itu yang amati, sehingga dia bisa mencapai ke puncak dengan perjuangannya. Ya. Tapi ketika sampai ke puncak ada satu yang saya mengamati, ternyata ketika Bapak Ibu sering kita memang ketika kita mencapai ke puncak itu timbul kesombongan dan banyak gaya. Kalau kita Indonesia ketika ada gaya mesti ada reaksinya. Sehingga banyak gaya, banyak tingkah hingga menyebabkan tadi esnya longsor sehingga dia jatuh. Nah itu yang mungkin yang saya amati dari renungan tadi itu. Hingga ketika kita sampai di puncak, kita harus justru waspada, hati-hati dan lebih mempersiapkan diri, jaga-jaga, jangan sampai ketika sampai di puncak kita jatuh dengan kesia-siaan kita, dengan usia proses kita itu jadi sia-sia. Itu mungkin yang pengamatan saya. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Terima kasih Pak Iwan. Kita berikan aplaus. Jadi pandangannya bahwa alat yang lengkap ternyata hilang semua, dan ternyata dengan tenaganya sendiri akhirnya dia mampu mencapai puncak. Dan sampai di puncak ternyata lengah dan terjadilah rencana berikutnya. Demikian untuk kesimpulan. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Ada? Ya silakan. Dari Ibu ya. Saya hanya sesuatu yang perencanaannya itu kurang matang, itu hasilnya juga tidak akan sempurna. Jadi misalnya sekolah ini punya visi misi bla 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 ini, tetapi kita mungkin kurang persiapan, kurang koordinasi, kurang apalah, yang sampai visi misi kita itu betul-betul sudah matang baru kita laksanakan. Kalau kurang, itu hasilnya tidak akan sempurna. Jadi apapun yang kita kerjakan yang akan kita laksanakan, kalau persiapannya kurang sempurna, hasilnya juga tidak akan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi benar itu naik ambil persiapannya dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, itu menandakan persiapan dia kurang bagus, yang akhirnya juga bisa membuat pelaksanaan yang tidak lancar. Demikian juga dengan sekolah kita ini, jika visi misinya mungkin bagus, tetapi detailnya, pelaksanaannya, programnya kurang bagus, maka juga akan bisa mengalami hal yang sama dengan video tersebut. Demikian, kita berikan aplaus juga untuk Ibu Eni. Masih ada lagi? Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita yang berkait dengan keberadaan kita sebagai guru, sebagai pengabdi sekolah ini, mungkin sebagai tata usaha, mungkin ada staf. Ada pertanyaan, ingin dikenang sebagai apakah nanti jika kita sudah pensiun? Ingin disebut apa kita nanti? Selama kita bekerja dan kita sudah pensiun itu, orang-orang lain itu ingin disebut apa kita? Gitu ya?
Nah, silakan Bapak Ibu sekalian menuliskannya 3 di kertasnya seluruh guru, kemudian dibuat kelompok-kelompok kecil. Seperti apa sih guru ini nanti ke depan itu seperti apa? Murid juga seperti itu, kemudian dikumpulkan bagus-bagusnya, nanti dijadikan visi sekolah. Yang beberapa percontohan yang disampaikan oleh kementerian seperti itu. Apa ini? Yang ingin dikenang sekolah? Ya. Yang ingin dikenang Yang kita sebagai guru, yang ingin dikenang kita sebagai guru pada muridnya itu apa? Yang pertama punya Bapak pendapat dari Pak Sadikin, pasti iya itu tulisannya sulit dibaca. Pastinya semua yang ramah gitu ya. Yang kedua semua yang asik gitu. Semua yang selalu diingat siswa. Untuk pendapat dari saya sendiri mungkin ada sedikit yang kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan karena ini pendapat berbeda-beda. Dari saya yang ingin dikenang oleh siswa terhadap saya itu apa? Guru yang ramah, guru yang murah senyum, dan guru yang disiplin. Terima kasih. Oh iya, untuk siswa tadi pendapat dari Bapak Sadikin yang pertama serba instan. Jadi murid itu, tidak tahu ini Bapak Sadikin pendapatnya serba instan. Yang kedua modern dengan IT yang canggih. Yang ketiga kurang sosialnya, gitu ya. Untuk pendapat saya, apa yang ingin diberikan kepada guru pada siswa ya selama 10 atau 15 tahun ke depan, itu kita guru meminta siswa itu seperti apa. Yang pertama masa depan yang baik buat siswa. Yang kedua siswa atau murid yang disiplin, karena tanpa disiplin dari salah satu murid akan berimbas ke banyak hal. Yang ketiga, murid yang berkarakter baik, karena itu salah satu pedoman dari Merdeka Belajar yang berkaitan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar, salah satunya yaitu murid yang berkarakter. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy yang telah memberikan. Terima kasih. Kalau saya besok kalau sudah pensiun itu ingin dikenang yang baik-baik saja. Sama dengan bulannya juga biar dikangenin sama siswa. Terus yang kedua, apapun ilmu yang kita berikan kepada siswa itu kelak bermanfaat untuk siswa tersebut. Sedangkan perilaku kita yang baik dan bermanfaat, yang patut dicontoh, akan selalu dikenang oleh siswa. Untuk yang siswa, harapan saya siswa-siswi kita itu kelak menjadi orang yang bermanfaat baik secara ilmu maupun pemikirannya dan perilakunya itu bermanfaat untuk orang banyak. Karena tanpa ilmu yang bermanfaat serta perilaku yang baik, itu siswa itu tidak akan sukses dunia akhirat. Terima kasih. 3 hal yang dikenang setelah pensiun oleh siswa kita yaitu harapannya Mbak Sani, sikap dan perilaku selama kita di sekolah ini harus memberikan contoh yang baik agar selalu dirindukan oleh siswa. Dalam berkomunikasi harus dengan tutur kata yang baik pula supaya kelak dapat diingat oleh siswa itu sendiri dan menjadi contoh juga
memberikan kesan yang baik, misalnya secara etika, bertegur sapa dengan sesama siswa, juga sesama dengan guru-gurunya juga yang sudah pensiun, itu tetap terjalin hubungan yang baik. Nah, itu terus untuk siswanya, menginginkan siswa kita itu kelak bisa mengembangkan dan mengoptimalkan apa yang sudah didapat dari sekolah dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Hanya itu, terima kasih. Tidak terlalu banyak yang saya inginkan. Terutama kan sudah tinggal berapa bulan. Penting kita berleha. Jadi itu adalah sebagai guru yang sabar, walaupun kadang juga ada sedikit malas. Sebagai guru yang penuh semangat, bukan tenang dalam menghadapi persoalan. Dan untuk siswa agar menjadi siswa yang jujur, serta kreatif dan cerdas. Karena kenapa yang jujur? Karena kejujuran itu adalah satu-satunya yang harus. Kalau siswa tidak jujur, maka semuanya juga tidak akan jadi. Karena pendapat seseorang itu akan baru dinyatakan benar atau salah orang yang mendengar itu setelah 5 tahun. Ini hasil penelitian Profesor Dr. Siman. Wah, hasil penelitian. Sudah Profesor Adi. Wah, 20 mungkin 30 tahun yang akan datang. Seperti apa murid sekolah SMA 1 ini kita harapkan? Mungkin ada lagi? Sudah? Sudah. Ibu Cahya Ning Suryani? Apa yang saya serap, apa yang saya punya, saya ingin semuanya all out murid saya itu bisa seperti itu. Bisa bagaimana mereka bisa mengembangkan lewat kemampuan mereka masing-masing. Karena Bu saya adalah, kalau di sini saya sebagai guru ekonomi ya Pak, kemudian basic saya itu memang senang berwirausaha. Jadi saya pengen murid-murid saya itu nantinya meskipun dia punya pendidikan yang formal, tetapi di luar itu mereka punya keterampilan skill berwirausaha. Karena saya yakin kalau dengan berwirausaha kita bisa hidup di mana saja, ya Pak ya. Karena saya tidak pernah mencontohkan yang lain, cukup mencontohkan diri saya sendiri, perjalanan hidup saya sendiri gitu. Jadi saya dari kecil sudah dibiasakan dengan orang tua untuk ayo, saya ingin duit, kudu pinter, duitnya itu. Jadi yang dapat mingguan saya dapat, alhamdulillah bulanan meskipun GTT saya di sini juga berkah barokah, alhamdulillah gitu ya Pak ya. Kemudian juga saya juga menginginkan siswa saya nantinya, dan sudah sering sekarang kalau misalkan ketemu alumni, Bu Nane gimana kabarnya? Bu Nane gimana Bu ini? Kok tambah cantik saja, tambah sehat lah gitu ya Pak ya. Tambah Jadi seksi. Bu ilmunya Ibu, saya sekarang berwirausaha ini, Bu saya coba jualan ini, saya online. Jadi alhamdulillah lah, meskipun saya nggak pinter, tapi paling tidak saya sudah menularkan ilmu-ilmu itu kepada siswa-siswa saya, dan mereka pun yang sudah sekarang istilahnya sudah punya pekerjaan tetap ya Pak ya. Jadi mereka seringlah untuk kirim kabar ke saya. Mereka menceritakan pengalaman hidup dia dari tes sampai dia sekarang menduduki suatu jabatan gitu lah Pak ya. Jadi alhamdulillah selama ini saya bukan membanggakan diri, tapi paling tidak itu untuk memperbaiki saya ke depannya. Oh, dengan cara ini siswaku bisa begini, kurangku apa yang nanti jadi seperti itu. Jadi untuk semuanya jangan pernah kita merasa kayak gak iso kok, jangan seperti itu, karena di dalam diri kita pasti ada kelebihan masing-masing seperti itu. Secara tidak sadar kadang kita memberikan ilmu kepada seseorang yang nantinya ilmu itu akan berguna begitu. Saya yakin itu gitu. Kemudian untuk siswa Bukan lulusannya, murid yang masih sekolah. ya, murid yang masih sekolah. Seperti apa sih murid yang masih sekolah nanti? Saya menginginkan murid yang paling tidak akhlak ya Pak. Dari akhlak mereka, kemudian kejujuran, kemudian mempunyai akhlak yang baik, karena itu merupakan basic
dari kita dan juga untuk mereka ke kehidupan yang lebih baik nantinya. Kalau misalnya akhlaknya sudah bagus, otomatis semuanya bisa setelannya itu lebih bagus, itu aja. Kalau misalnya urusan pinter, urusan cerdas itu sudah mereka masing-masing. Tapi kalau misalkan mereka punya karakter akhlak yang bagus, kedepannya mereka saya pikir bisa mengembangkan semuanya dan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Itu saja Pak Lukman. Kita yang bersekolah ini 20-30 tahun yang akan datang. Itulah Bapak Ibu sekalian gambaran awal untuk mengenal visi itu, jadi melihat 20-30 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, tentu tadi Bapak Ibu sekalian sudah menjelaskan masing-masing dan beberapa visi-misi mana yang ini belum ada di sini, nanti kita bisa memberikan masukan sebagai catatan untuk perubahan diskusi kita, perbaikan visi-misi sekolah yang akan datang. Selanjutnya, materi kita yaitu setelah perumusan misi ini, visi ini, alatnya adalah yang pertama adalah rancangan strategi perubahan yang itu sudah disampaikan oleh dan mempercayai setiap orang memiliki nilai positif yang bisa memberikan kontribusi kepada keberhasilan. Jadi, kalau sebelumnya kita itu ada ancaman, kelemahan, tetapi dalam baca ini itu dikurangi kemudian diganti dengan itu. Baca ini yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian yang kedua ambil pelajaran, gali mimpi, jadikan rencana dan atur eksekusinya. Itu singkatannya adalah baca. Berikutnya, apa saja pertanyaan itu? Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Ini masih contoh, nanti kalau kita akan membuat sungguh-sungguh visi sekolah kita, nanti kita akan berkumpul seluruh elemen, mungkin ada pengawas, ada kepala sekolah, ada komite untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset potensi dan peluang kita ini. Kemudian hanya satu atau dua saja. Jadi redaksionalnya menyertakan prakarsa apa. Nah, misalnya pertanyaan bagaimana memulai apresiasi dan inggir apresiasi itu dan beban kerja di sekolah agar dibahas di seluruh elemen sekolah. Ini tugas kita. Jadi tugasnya guru penggerak itu diantaranya walaupun mungkin tidak keseluruhan, karena guru penggerak ini yang terdampak materi, kemudian dari universitas, dari praktisi pendidikan, yang kita datangkan sebagai ahli ke sini untuk membantu memperbaiki sekolah kita. Kemudian yang kedua tindakannya yang untuk murid itu kemarin BK sudah memulai, jadi mengklasifikasi orang, memberikan tindakan pada murid itu berdasarkan buku-buku yang sudah demikian Bapak Ibu sekalian. Yang ini untuk pembuatan visi misi, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi setelah ini. Itu materi kita. Kemudian kita akan perlihatkan materi visi misi sekolah kita yang kemarin sebenarnya sudah kita. Kemudian diganti beberapa. Itu sebelumnya itu Bapak Ibu sebenarnya belum ngerti ini mengapa sih harus begini, dikasih bunga-bunga, dikasih tembok, dikasih warna biru. Kemudian ada gambar bukunya, ada apinya, ada padi, ada bingkainya. Ini ternyata kemarin itu berbagai arti-artinya bersama dengan kepala sekolah, kemudian sudah jadi seperti itu. Jadi semua itu ada artinya dan kita berharap Bapak Ibu semua nanti bisa menjelaskannya kepada aktivitas sekolah kita ini. Kemudian usulan provisinya kemarin itu ini masih provisi, tapi kemarin sudah disahkan, akhirnya tidak ada bantahan karena memang ya Bapak Ibu semua tidak dilibatkan secara besar-besaran kemarin itu hanya beberapa orang gitu. Sebenarnya seperti ini perlu dibahas dalam waktu yang agak panjang gitu. Nah, bagian-bagian logo itu sudah, kemudian deskripsi logo itu sudah kemarin
agak banyak kemarin itu, tidak tahu terus tampilnya agak sedikit, mungkin sudah dikurang-kurangi yang dipadat-padatkan. Ini ya, fotonya itu ada Pak Nandari Ratama, tapi kalau di sini Adi Ratama. Adi Ratama. Itu ternyata bahasa Sanskerta yang kita sebelum Pak Kepala Sekolah baru datang itu nggak pernah berpikir ini artinya apa. Ternyata setelah datang kita cari di kamus, ternyata juga ada. Oh itu artinya. Kita cari-cari itu di kamus. Kemudian makna dan filosofi ini saya kira kalimat umum. Kemudian visi dan misi, nah, ini dijelaskan. Tadi sudah kita lihat videonya Pak Iwan ya. Jadi visi itu adalah gambaran impian, cita-cita, nilai inti, tujuan masa depan. Jadi impian guru-guru ini dikenang setelah pensiun, padahal seperti itu masih baru. Seperti Pak Zen masih baru. Itu sudah diingatkan agar kita mengingat visi itu ingin dikenang seperti apa nanti setelah kita pensiun. Itulah nanti untuk menggali misi itu. Kemudian juga diingatkan murid seperti apakah yang kita harapkan 50 tahun lagi. Pembelajaran anak-anak seperti apa sih? Itu adalah gambaran dari visi. Kemudian misi adalah untuk mencapai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan kemarin sudah kita, nanti setelah ini kita diskusikan, mungkin ada yang perlu kita tambahkan sebagai visi, dan setelah ini nanti akan dipimpin oleh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ternyata selaras Pak dengan visi sekolah yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan prakarsa perubahan yang ingin ditawarkan Pak Lukman itu adalah bagaimana menyusun visi yang tepat dan logo yang tepat sehingga menjadi semangat bersama, semangat seluruh warga sekolah dalam menuntut murid. Betul seperti itu Pak Lukman. Oke Bapak Ibu, jadi saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, visi itu penting di dalam sekolah sebagai apa? Sebagai arah langkah kerja bersama kita, arah berkolaborasi kita. Karena kalau tanpa arah maka akan jalan sendiri-sendiri. Kemudian ketika itu sudah jalan sendiri-sendiri maka tujuannya tidak bisa tercapai, sehingga kerjanya pun tidak bisa optimal. Maka kita perlu arah, kita perlu sesuatu yang ingin dicapai. Nah, itulah namanya visi. Kemudian bagaimana mewujudkannya? Pak Iwan menawarkan prakarsa perubahan yang dinamakan dengan Bagja. Bapak Ibu sekalian, tidak harus kita menggunakan Bagja ini untuk sesuatu yang besar seperti visi. Bisa saja mungkin guru bahasa Indonesia ingin mengoptimalkan perpustakaan, kok kurang ya pojok baca di SMAN 1 Bondoso. Boleh, itu kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti itu menjadi prakarsa perubahan memakai strategi Bagja. Kok perpustakaan kurang indah ya, bagaimana caranya menarik. Nah itu bisa juga merupakan prakarsa perubahan. Jadi Bapak Ibu tidak harus ide-ide besar, ide-ide sederhana, tetapi yang itu manfaatnya besar, yang itu berdampak besar, bisa menggunakan. Kemudian yang kita harapkan itu siswa kita jadi apa? Itu sebenarnya terlalu banyak yang akan kita berikan. Kenapa? Karena dalam satu kelas, dan sekarang untunglah hanya 30-35, kalau 45, semuanya tidak ada yang sama. Dilihat dari psikologi anak itu tidak ada yang tingkat kenakalannya, kualitas kenakalannya. Nah, apalagi sekarang gurunya baru naik bis, muridnya sudah naik kereta api cepat. Makanya saya paling ngotot itu adalah kejujuran. Jujur dalam bidang. Kalau salah ya nyatakan salah, kalau benar ya nyatakan benar. Kalau nyontek ya nyatakan nyontek. Kalau kita bisa nyontek Pak, kalau kita panggil kita ini apa? Tidak tahu kamu nyontek aja tidak tahu. Apalagi tidak nyontek.
Kenapa? Karena kita sudah dipertontonkan dengan panggung sandiwara yang sangat kompleks. Sangat sekali. Orang yang mengadakan perubahan kurikulum merdeka, tetapi mereka sendiri juga tidak berubah. Orang yang mengatakan ijazah palsu dituntut, tetapi mereka sendiri tidak membuat seperti itu. Jadi kita sebenarnya dilema ya kalau mau berbicara masalah pendidikan. Makanya yang paling cocok dan umum itu adalah jujur. Paling tidak jujur pada diri sendiri. Saya tadi tidak makan telur, makanya saya tidak makan. Kira-kira seperti itu. Ya sudah. Silakan lagi. Ada lagi? Bu Indung masih program PPG belum selesai. Jadi gini Pak Lukman, ternyata masukannya Pak Suaidi itu sebenarnya selaras dengan visi tadi, ada kata-kata karakter, tetapi di sana tersirat Pak Suaidi itu mengutamakan nilai-nilai kejujuran. Nah mungkin masukannya Pak Suaidi, Pak Lukman, kembali ke visi tadi Pak Lukman, kembali ke visi tadi. Nah di sana itu mungkin bisa ditambahkan berkarakter seperti apa? Kalau kita bicara karakter, ada karakter yang positif, ada karakter yang negatif Pak Suaidi. Nah mungkin masukannya Pak Suaidi itu di sana lebih ditekankan karakter yang seperti apa? Integritas ya, kejujuran. Penjelasan. Menjaga kejujuran, mematuhi komitmen, selalu konsisten dan tanggung jawab. Ya. Jadi jadi yang disampaikan Bapak Edi itu selaras dengan ini. Jadi bagian dari karakter itu adalah karakter religius, nasionalis, cinta pada bangsa, kemudian integritas itu menjaga kejujuran, mematuhi komitmen, selalu konsisten, dan kemudian ada mandiri dan beberapa yang ini tambahan untuk beri kemerdekaan. Oke, terus ini budaya kelas 11 dan 12 dan minggu kelas 10. Jadi berkaitan dengan visi dan misi, Pak ya. Ya, di sini kan diharapkan yang saya tangkap itu seluruh warga sekolah mengerti akan visi dan misi yang sudah sudah disosialisasikan. Nah, salah satu cara agar kita dapat mudah mengerti visi dan misi, menurut saya salah satunya itu dengan lagu. Ya. Karena dengan lirik dan nada itu akan lebih mudah mengingat apa yang sudah kita dengar, biasanya seperti itu. Nah, kemarin itu saya sudah ada perencanaan dengan salah satu murid. Ini adalah anggapan sendiri. Itu berencana buat lagu mengenai satu pelosok. Nah, untuk masalah lirik sebelumnya itu sudah dibuat oleh Kristila, dan untuk itu saya perlu revisi juga ke Bapak Kepala Sekolah sebelumnya, karena juga beliau guru bahasa Indonesia, basicnya guru bahasa Indonesia, jadi sudah berkoordinasi untuk lirik yang bagus bagaimana. Nanti ditunggu. Cuma saya ini masih belum rilis masih lagunya. Mungkin sudah jadi ya. Untuk partitur nanti menyusul liriknya. Nanti mungkin dengan lagu yang yang sudah jadi ini kita bisa mendengar, kita bisa menyanyikan, kita bisa jadi lebih mengerti visi dan misi apa yang sudah ada di sekolah. Kalau sudah mengerti, nanti kita bisa memahami dan mempraktekkan. Mars. Kalau hindanya sudah jadi, tinggal Marsnya. Karena kalau Maris itu menggambarkan lagunya itu membawa semangat. Jadi kalau sudah semangat, kita bisa semangat itu untuk mempelajari visi dan misi, sehingga nantinya bisa memahami dan mempraktekkan di lingkungan sekolah. Karena kalau menghafal
Sebenarnya itu saya sendiri itu kurang paham juga, mungkin belum lain juga tidak terlalu banyak sama ya. Mungkin dengan lagu ya kita bisa merangkum keseluruhan dari visi dan misi sehingga bisa lebih mudah dipahami untuk seluruh bagian sekolah. Mungkin seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak ya, mana sehingga bisa juga kita menu kalau memang memungkinkan, tanpa ada teman-teman atau pembahasan desain yang kita membuat akronim. Ya, jadi visi itu dibuatkan akronim yang bisa juga jadi jargon. Smart Tutor beraksi. Beraksi itu visinya yaitu berkarakter, berkarya, dan berprestasi. Jadi itu bisa mungkin. Nah dari itu mungkin teman-teman yang punya kemampuan buat akronim bisa dibuat akronimnya, jadi bisa jadi penyemangat anak-anak. Pak. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita tadi sudah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, karena memang betul perubahan itu tidak bisa terjadi jika kita tidak melakukan perubahan yang mendasar. Dari sekolah hal yang mendasar itu adalah visi. Ketika visi berubah, maka semangat, jiwa, dan arah kegiatan sekolah itu pun juga ikut berubah. Karena apa? Karena apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan dalam visi itu menjadi bayangan hal yang harus dicapai dan menjadi jiwa atau semangat dari program-program yang disusun Bapak Ibu. Dan ini terima kasih banyak, pagi ini kita sudah melakukan diskusi, mudah-mudahan diskusinya bermanfaat. Tapi saya juga belajar banyak sekali dari Pak Suwaidi, dari Pak Abah, dan juga Bapak Ibu guru yang lain tentang cita-cita, impian kita sebagai seorang guru itu seperti apa. Kita ingin dilihat oleh murid-murid kita itu sebagai guru yang seperti apa. Kemudian harus punya bayangan bahwa murid kita itu harus menjadi murid yang bagaimana ya. Sehingga kalau sudah punya bayangan seperti itu, maka dalam mengajar pun kita akan ikut apa yang kita sampaikan, tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bagaimana cara kita mengajar, akhirnya semuanya ikut dengan apa yang kita bayangkan. Nah tadi saya belajar banyak juga tentang adanya maksime, kemudian karakter itu memang penting. Oleh karena itu pemerintah sekarang menggalakkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya agar murid-murid di Indonesia itu punya karakter yang sesuai dengan Pancasila. Yang sungguh kalau kita bedah nilai di Pancasila itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kemudian terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkumpul di sini. Terima kasih banyak Pak Pras. Kita sudah difasilitasi untuk berdiskusi tentang diskusi oleh Pak Lukman. Mohon maaf Bapak Ibu kalau mengganggu waktunya, mungkin di tengah-tengah sedang ngajar, kegiatan-kegiatan sekolah sudah bersedia ikut di sini, ikut turun pendapat, ikut turun gagasan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan berkah dunia akhirat. So besoknya kesini lagi ada Bu Elok dan terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang dalam hal ini yaitu pengajar praktek calon guru penggerak Bapak Nada Wiratama MPD serta Bapak Lukman Farid SPD yang sudah memberikan materi diskusi tentang visi dan misi. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah dan kata dari saya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.